Halo semua, kalian tahu game Omori nggak? Plotnya itu tentang kamu Omori, seorang anak laki-laki yang berpetualang bersama teman-temannya di dunia ajaib serta melawan Yandere Masokis, bos hiu korporat, dan planet Blue. Maksudku mantan planet, untuk mencari seseorang yang sepertinya aku salah skrip. Nah, ini yang benar. Kamu Sunny, seorang anak introvert yang sebelumnya memiliki segalanya, teman, kebahagiaan, sahabat, hingga salah satu peristiwa yaitu anggota keluargamu disconnect dari dunia karena sebuah dorongan. Oke, konten ini spoiler alert buat kalian yang belum main game Omori. Jadi, di sini aku mau bahas soal analisis karakter Sunny. Ya, MC ini game. Dari penyakit mental, detail kecil, dan makna filosofis. Oh iya, disclaimer dulu, saya bukan psikolog atau tenaga medis yang berhubungan dengan kejiwaan. Dan yang paling penting buat kalian, jangan self-diagnosis. Tapi video ini berdasarkan referensi di internet dan asumsiku. Kalau kalian search, Sunny Game Omori ada lumayan banyak yang bahas ya. Bahkan sampai ada skripsinya loh yang pakai game Omori ini sebagai topiknya. Jadi kita bahas aja dulu. Mungkin suasana game ini dan penggambaran tokoh Sunny ini udah cukup terlihat bagi kita. Kalau dia secara tersirat itu depresi. Kalau diperhatikan jenisnya itu menyerupai depresi psikotik. Depresi berat yang disertai gejala psikosis seperti halusinasi dan delusi. Tetapi ada dua rute cerita yang menentukan depresinya ini udah sampai mana parahnya. Lah Min, bukannya kalau ambil rute Kel, Omori bisa bersosialisasi. Kalau rute Hikikomori, dia malah cosplay jadi penunggu rumah sampai ending. Sebenarnya hasil risetku menyelam di internet dan beberapa jurnal medis, dan juga asumsiku, pada anak-anak pengidap depresi psikotik ini rata-rata menunjukkan keterhubungan dengan skizofrenia. Referensinya ada di deskripsi. Nah, di sini kalian udah mulai ngerti kan maksudnya? Iya. Dari awal kita main game Omori itu udah ditunjukin soal konsep white space dan isinya. Walaupun secara sekilas dulu, soalnya bagiannya masih awal-awalan. Tapi bisa aja itu cuman hayalan atau mimpi Sunny karena depresi berat. Kalau misalnya asumsi kalian sampai situ, coba lihat bagian ini. Nah, udah lihat kan? Kalau ini udah bukan lagi delusi biasa ataupun hayalan dan mimpi, tapi udah menyerupai tahap skizofrenia yang sampai mengganggu sebagian besar kehidupan dan aktivitas Sunny. Walaupun di rute Kel ini bisa kita lihat dia bisa bersosialisasi, bertemu orang-orang di daerahnya, dan juga memiliki support system seperti Kel, Hiro, dan Aubrey. Nah, di bagian ini juga mau aku bahas. Coba kalian lihat scene pas pertama kali Kel dan Sunny itu bertemu dengan Aubrey. Itu kelihatan banget kalau misalnya Sunny itu nggak bisa lagi ngebedain antara kenyataan dan headspace. Nanti ini akan kubahas di bagian selanjutnya. Konfrontasi antara pencarian makna hidup manusia yang inherent dalam alam semesta yang dasarnya sunyi
irasional, dan tidak acuh. Kalau kita perhatiin, Sunny bahkan sebelum kematian Mary itu bukan sosok yang benar-benar mengejar kebahagiaan. Dia cuma mengikuti arus, menerima apa yang datang, baik bahagia maupun duka. Dan di titik ini aku ngerasa juga karakternya bisa dibaca lewat teori absurditas Albert Camus. Bukan karena Sunny paham absurditas, tapi karena hidupnya berjalan tanpa makna yang ia pilih sendiri. Lah, tapi men kayaknya Sunny itu nihilis deh daripada absurd. Sunny itu sering dibilang nihilis, tapi kalau dia benar-benar menganut sistem nihilis, justru konflik di game Omori itu runtuh. Karena nggak bakal ada yang namanya duka, rasa bersalah, trauma. Bahkan white space itu ada karena Sunny melekat pada makna. Di titik ini Sunny udah lebih dekat ke absurditas. Dia itu hidup di dunia yang udah hancur menurutnya, tapi belum bisa melepaskannya. Kalau misalnya dia nihilis, ya mungkin kejadian itu nggak bakal dia kenang sih. Jadi pas lagi aku nyelam di internet, aku nemuin salah satu karya tulis yang judulnya itu Amnesia Disosiatif sebagai Respon Trauma, gambaran dalam video game Omori. Nah, sebelum kita bahas amnesia disosiatif itu, kita bahas dulu penyebabnya, yaitu trauma. Bagi yang belum tahu atau lupa, trauma itu respon alami emosional terhadap peristiwa menegangkan atau menyakitkan yang mempengaruhi mental dan psikis. Contohnya kecelakaan, penganiayaan, perang, ataupun penyesalan dan kehilangan. Selain itu ada lagi yang namanya itu post traumatic stress disorder. Kondisi ini terjadi kalau misalnya trauma yang dialami makin parah dan tidak membaik setelah beberapa bulan, yang sampai mengganggu penderita melakukan aktivitas sehari-hari hingga pada suatu titik di mana penderita itu seolah mengulang kembali pengalaman traumatis tersebut. Berdasarkan karya tulis ini, ada 3 penggambaran amnesia disosiatif pada Sunny yang kuringkas. Nah, ini yang mau kubahas pada babak sebelumnya. Pada rute Kel, Sunny diajak Kel untuk berkeliling di sekitar lingkungannya, dan di sana mereka bertemu dengan Aubrey. Berawal dari pembicaraan reuni berubah jadi pertengkaran. Kemudian Sunny menyerang Aubrey dengan cara menusuknya dengan pisau, selayaknya ketika di Headspace. Battle sistemnya juga selayaknya ketika Sunny sebagai Omori. Pada bagian ini, Sunny nunjukin bahwa dia udah nggak bisa ngebedain antara kenyataan dan Headspace. Keberadaan Headspace menunjukkan salah satu gejala penderita amnesia disosiatif, yaitu melupakan sebuah memori sebagai bentuk perlindungan dari trauma yang dialami. Sebenarnya pada manusia umumnya lumrah untuk melupakan memori yang membuat kita trauma, sedih, ataupun memalukan. Tapi pada kasus Sunny, ia membuat Headspace atau White Space sebagai pelarian lebih lanjut dari trauma. Secara lebih lanjut, Sunny menciptakan dirinya yang lain, yaitu Omori, agar ingatan tentang Mari bisa ditekan dan berakibat alter egonya, Omori mulai mengambil identitas Sunny lebih dalam. Banyak orang mengira Sunny mengidap kepribadian ganda atau dissociative identity disorder. Tapi anggapan ini sebenarnya perlu diluruskan. Dissociative identity disorder adalah gangguan mental akibat trauma berat.
di mana seseorang membentuk beberapa identitas secara tidak sadar. Sementara itu, alter ego atau persona adalah kepribadian yang dibentuk secara sadar sebagai cara menyesuaikan diri dengan situasi sosial. Perumpamannya begini, alter ego itu seperti kostum. Di rumah kamu jadi anak biasa, di depan teman kamu badut, di masyarakat bisa jadi kamu orang yang berbeda lagi. Contoh sederhana yang bisa kita lihat yaitu pada tokoh Light Yagami dengan persona Kira. Kepribadian ganda juga berbeda. Ibaratnya kamu lagi main game, lalu tiba-tiba gamenya ke-close sendiri karena ada orang lain yang masuk HP-mu. Kendali berpindah tanpa kamu sadari. Contoh yang sering dipakai adalah Moon Knight. Banyak orang menyebut Omori sebagai contoh kepribadian ganda. Tapi kalau kita pakai kacamata psikologi klinis, Sunny sebenarnya tidak memenuhi kriteria dissociative identity disorder secara sederhana. Yang kita lihat justru representasi simbolik dari disosiasi berat, di mana Omori berfungsi sebagai persona pelindung yang menjaga agar Sunny tidak perlu hidup sebagai dirinya yang penuh trauma. Sunny memang sering dibaca seolah mengalami gangguan disosiatif, tapi lebih tepat jika kita melihatnya sebagai representasi simbolik dalam cerita, bukan dissociative identity disorder secara klinis. Kalau gitu, something itu juga kepribadian Sunny yang lain. Menurutku justru sebaliknya, something bukan kepribadian lain, melainkan ingatan Sunny yang menolak keberadaan Omori. Ia adalah trauma yang tidak bisa ditekan, yang terus muncul untuk memaksa Sunny menghadapi kebenaran. Bentuknya yang terasa sangat familiar bukan kebetulan. Itu adalah refleksi langsung dari luka yang Sunny coba lupakan. Ada satu detail yang sejak awal diam-diam ditunjukkan ke kita sebagai pemain, yaitu ketiadaan sosok ayah Sunny. Di awal game, kita hanya melihat rumah yang sepi, ibu yang jarang hadir, dan Sunny yang hidup sendirian. Sosok ayah sama sekali tidak muncul, seolah ada bagian keluarga yang sengaja dikosongkan. Baru menjelang akhir game, ketika kebenaran tentang Mari terungkap, kita diperlihatkan kilas balik keluarga Sunny yang utuh dan hangat. Ada tawa, kebersamaan, dan kebahagiaan. Dan justru disitulah pukulannya, karena setelah tragedi itu bukan hanya Mari yang pergi, struktur keluarga Sunny ikut runtuh. Dari sinilah perubahan itu dimulai, dari keluarga yang dulu utuh menjadi keluarga yang pecah tanpa suara. Terus Min, ayah Sunny kemana? Beberapa teori penggemar merujuk pada salah satu dialog di mana ayah Sunny pernah berkata, "Kau bukan lagi anakku." Sementara itu sang ibu justru mengucapkan kalimat yang berbeda, "Aku telah kehilangan salah satu dan sekarang aku hanya memilikimu saja." Asumsiku ayah Sunny meninggalkan keluarganya dengan rasa duka. Oke, sekian video pada hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.